Aulia Akbar. Kalau workshop sebelumnya kita belajar tentang esai, sekarang kita akan belajar poster bersama pembicara kita yang luar biasa yang akan berbagi ilmu tentang topik yang menarik dan pastinya sangat bermanfaat seputar poster. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita yaitu Kak Reza Aulia Akbar. Baik, Saudara Reza Aulia Akbar, STMT MBA. Saat ini, Kak Reza Aulia Akbar merupakan dosen teknik sistem dan industri di Institut Teknologi 10 November. Beliau juga merupakan founder dari Science Hunter Indonesia. Pada tahun 2020 sampai 2023, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Riset Prestasi Indonesia. Beliau juga merupakan tim ahli dan konsultan pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2021, Kak Reza Aulia Akbar juga mendapatkan penghargaan sebagai CEO Muda Terbaik Indonesia pada IEBLA atau Indonesia Young Business Leaders Award. Tak tanggung-tanggung, beliau juga meraih 60 penghargaan dengan 43 karya riset inovasi. Dengan segudang prestasinya, Kak Reza Aulia Akbar ditetapkan sebagai peneliti dan pelatih terapan internasional bersertifikat. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, masih banyak lagi segudang pengalaman dan prestasi dari Kak Reza yang tentunya tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Keren banget ya teman-teman, prestasi dan pengalaman pemateri kita hari ini. Tentunya teman-teman udah nggak sabar lagi kan dengan materi yang disampaikan oleh Kak Reza. Baik, langsung saja kita simak pemaparan materi dan bedah karya poster dari Kak Reza. Apakah Kak Reza sudah membersamai kita hari ini? Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga Iya, sehat selalu. selamat pagi. Bagaimana Kak Reza kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik dan semoga juga teman-teman di sini juga memiliki kabar baik yang sama dengan saya. Amin, amin. Baik, sebelum dimulai, saya izin memberitahukan Kak, untuk sesi pemaparan materi dan bedah karya ini dilaksanakan kurang lebih 1 jam 20 menit. Kepada Kak Reza Aulia Akbar, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Zata selaku MC dan juga moderator pada kesempatan hari ini. Saya akan share screen ya. Mungkin dari panitia bisa ini. Saya diizinkan untuk share screen terlebih dahulu sebelum dimulai ya. Oke. Sip. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya dan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan ya kepada saya dan juga teman-teman SHI untuk saling sharing ya terkait dengan dunia kayak karya ilmiah yang nantinya memang naungannya teman-teman targetnya ke jadi mahasiswa berprestasi atau mawapres. Dan kemarin sesi 1 sudah bersama dengan Kak Tabet ya. Nah, sekarang dengan saya dan sesuai dengan yang diminta oleh teman-teman panitia nantinya hari ini saya akan membahas terkait dengan poster ilmiah. Saya akan nanti memaparkan berbagai contoh poster yang pernah menjadi juara ya, baik di tingkat nasional maupun internasional dan dari kompetisi yang berbeda-beda. Jadi kompetisinya kalau di poster ilmiah itu kan biasa di lomba karya ilmiah gitu ya. Terus kemudian juga ada yang teman-teman di PKM atau PIMNAS. Nah, itu saya sudah merecap beberapa poster-poster ya yang memang pernah mendapatkan medali emas di PIMNAS tahun sebelumnya. Jadi nanti saya yakin di sini banyak yang memang menargetkan gitu ya di lomba poster ataupun infografis untuk mendapatkan juara. Jadi nanti kalian bisa tahu langsung sebenarnya kontennya bagaimana dan juga desain yang memang menjadi standar yang menarik untuk poster seperti apa. Itu poin utamanya. Nah, materi hari ini tadi juga sudah disebutkan oleh Zata sebagai MC ya. Jadi kita akan membahas kupas tuntas poster ilmiah yang tentunya saya tidak hanya nanti membahas langsung terkait dengan ininya ya desain-desainnya enggak, tapi saya juga akan membahas perihal konten-kontennya dulu. Jadi kalau kontennya kita tahu bagaimana cara menuangkannya dalam poster itu kan jadi salah satu yang kita bisa brandingkan. Karena kalau saya hanya membicarakan terkait dengan desain, otomatis karena ini poster ilmiah itu jadi sulit untuk diterapkan langsung gitu ya. Sehingga nanti akan saya mulai dulu dari materi utama, baru nanti ke desain-desain yang memang relevan seperti itu. Oke, jadi sudah dikenalkan juga oleh MC.
Jadi perkenalkan nama saya Reza, teman-teman semuanya. Saya saat ini sebagai dosen di Teknik Sistem Industri di ITS Surabaya. Dan saya juga pernah menjabat sebagai komisaris utama di PT Riset Prestasi Indonesia dan juga founder dari SHI atau Science Center Indonesia. Dan selain itu, ini beberapa prestasi saya yang memang kalau kalau dulu ya zaman mahasiswa saya dulu memang menargetkan jadi Mawapres. Jadi ada total 60 prestasi dan penghargaan di sini yang memang, rata-rata di sana juga membutuhkan proposal ilmiah ya, untuk ketika menentukan siapa pemenangnya. Dan saya juga memiliki 43 karya penelitian, kemudian juga dulu pernah menjadi Mawapres di ITS ketika mahasiswa dengan 3 Nobel Peneliti Muda dan menjadi peneliti muda terbaik di tingkat nasional yang pernah diberikan oleh Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan kita. Nah, saat ini, kalau saya tentu sudah nggak lomba lagi, tapi lebih banyak, menjadi juri ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman nantinya ya mengikuti kompetisi ilmiah di secara offline maupun online dan nanti bisa bertemu lagi dengan saya, jangan lupa buat menyapa gitu. Karena memang, saya aktif sebagai juri di kompetisi-kompetisi ilmiah seperti paper, kemudian LKTI, esai, dan semacamnya. Dan memang kadang kalau kita ada exhibition itu pasti booth, pameran, dan poster itu kita nilai sendiri. Dan baru 2 minggu kemarin saya juga menjadi juri untuk kompetisi infografis dan esai ya, dan memang yang dinilai utama dulu juga berkaitan dengan poster ilmiah. Jadi saya rasa, sangat berkorelasi dengan materi yang, akan saya bawakan. Ini beberapa profil lainnya, sertifikasi dan saya juga memiliki beberapa paten dan juga hak cipta. Nah, ini di 4 modul utama. Salah satunya juga modul kelas presentasi dan poster ilmiah yang saat ini juga sudah di live dan memiliki banyak user di SHI. Dan juga saya juga, beberapa kali menulis paper dan jurnal, salah satu yang terbaru di tahun ini adalah sekarang alhamdulillah sudah masuk Q1 ya, sebelumnya masih Q2, jurnalnya sekarang sudah masuk Q1, tuh. Oke, nah sebelum saya mulai di sini saya akan memberikan awalan dulu ya karena namanya keilmiahan itu saya yakin, teman-teman di sini itu pasti banyak yang, kalau saya bilang itu harus dipaksa dulu kadang ya atau mungkin nggak sengaja gitu terjun di karya ilmiah kemudian diminati. Nah, teman-teman, saya memiliki, 11 international exposure sebagai berikut yang ternyata 11 negara ini bisa bisa saya kunjungi karena, berkaitan dengan karya ilmiah. Jadi kita ini sebenarnya kalau kita berani untuk berkarya dari sudut pandang keilmiahan gitu ya, itu punya potensi yang luar biasa. Nah, potensinya adalah kita bisa ke berbagai negara ya dan apalagi sekarang ya, lomba-lomba di luar negeri cukup banyak lah hadiahnya, teman-teman menang itu mendapatkan hadiah ke luar negeri itu sudah cukup cukup banyak. Jadi ini potensi buat teman-teman untuk, nantinya berkarya di berikutnya. Nah, tipe-tipe kompetisi yang memang dia memberikan, apa namanya, kesempatan untuk exhibition atau pameran itu pasti akan ada, apa namanya, kesempatan ya untuk menampilkan poster-poster kalian. Jadi nanti pemenangnya itu didasarkan pada pemenang posternya. Ini beberapa pengalaman dari saya juga yang tentunya, menjalankan sebuah bisnis juga ya. Nanti di hari ini juga saya akan nanti memberikan, hadiah ya dari SHI nanti buat teman-teman panitia maupun dari peserta. Nanti yang memang aktif, kita ada namanya kelas presentasi dan poster ilmiah. Jadi nanti yang paling aktif akan kami berikan secara free untuk kelas online di situ. Nah, nanti silakan Eee, siapa yang bertanya, kemudian apa namanya, berinteraksi ketika acara ini berlangsung, nanti akan ada hadiah di belakang. Nah, ini IG kami, barangkali teman-teman belum tahu SHI apa, kalian bisa cek di IG kami di @science_hunter. Kita sudah, 6 tahun ya berjalan untuk di bidang keilmiahan di Indonesia. Oke. Nah, nanti ini kalau misalnya dari teman-teman sendiri ada hal yang mau ditanyakan yang mungkin privasi, kemudian di luar dari konteks yang di sini nggak masalah, kalian boleh DM saya, itu IG saya di Reza_Andi_Akbar. Jadi saya terbuka buat diskusi via Instagram di situ DM. Mungkin teman-teman yang ingin konsultasi, maupun nanti ingin menindaklanjuti pertanyaan yang lainnya gitu ya. Jadi silakan bisa disampaikan di sana.
Nah, sebelum mulai ke materi utama, saya ya izin cerita dulu gitu ya, terkait dengan dunia keilmiahan gitu, karena saya yakin tadi saya sampaikan bahwa teman-teman yang di sini itu punya minat yang sama dengan saya dan saya yakin kalian semua itu pasti ada reason alasan masing-masing lah ya, akhirnya masuk ke sini. Nah, yang pertama adalah, saya tinggal di dulu ya, sebelum sekarang. Sekarang saya karena saya sudah menetap menjadi dosen di Surabaya, jadi saya di posisi di Surabaya, tapi dulu saya sebenarnya ketika kecil sampai selesai S1 ya, itu saya tinggal di sini, di Gandekan Bantul Yogyakarta, di mana, bener-bener desa ya teman-teman ya, lokasinya sangat desa dan tidak kota seperti di Surabaya, tapi justrulah di situ muncullah berbagai ide inovasi dan keilmiahan untuk saya gitu. Dan akhirnya dulu ketika saya kecil, itu menghasilkan karya ilmiah pertama kali di kelas 5 SD. Nah, itu memang dipaksa ya, makanya kalau di sini teman-teman yang mungkin baru pertama kali kemudian dipaksa, nah that's okay gitu. Itu adalah suatu yang common dan kalian kalau nanti ternyata minat gitu ya dan kalian bisa juara, saya yakin teman-teman akan terus mengulang, prestasi itu. Dan kemudian lanjut ketika SMP dulu, ya karena saya sekolahnya juga, tidak di perkotaan yang besar gitu ya, tapi saya selalu punya mimpi gitu. Di mana saya pengen tahu apa sih yang menjadi membedakan kita dengan orang lain. Kalau kalian sebagai mahasiswa pasti ya tinggal dipilih kalian ingin berprestasi di mana. Kalau bagi saya juga sebagai pendidik ya, dosen juga sama, artinya ketika saya berbicara terkait dengan IPK gitu di antara mahasiswa, ya sebenarnya itu salah satu hal yang utama juga. Tetapi yang akan menjadi mahasiswa itu dikenang atau enggak itu dengan kompetensi masing-masing. Jadi misalkan ada si A juara prestasi di bidang keilmiahan, ada B di olahraga dan semacamnya, itu akan jauh lebih berkesan dan, teringat ya di apa namanya, di kepala Bapak Ibu dosen yang lain. Jadi mumpung teman-teman di sini juga masih mahasiswa dan masih berproses ya, silakan bisa mencari dan memang salah satu yang menurut saya sangat potensial ya untuk punya prestasi lebih dan dikenal itu adalah, prestasi di keilmiahan. Nah ini, seperti ini. Jadi dulu ketika saya SMP, saya murni dipaksa dulu oleh guru ya, tapi dari paksaan itu saya bisa menghasilkan karya ilmiah pertama kali dan ini pasti dari dulu sama ya namanya karya ilmiah ada pameran tuh pasti buat poster gitu. Jadi makanya nanti saya bisa bercerita poster zaman-zaman kompetisi SMP, SMA sampai kemudian di nasional, di mahasiswa itu seperti apa gitu ya. Sebenarnya standarnya sama. Nah ini dulu, akhirnya mendapatkan medali perunggu di tingkat nasional, itu di, program kompetisi opsi ataupun kalau kalau sekarang mahasiswa berarti PIMNAS ya berarti, PIMNASnya anak SMA lah ya, PIMNASnya anak SMA lah, seperti itu. Nah kemudian lanjut ketika SMA saya terus, bergerak di bidang keilmiahan yang akhirnya mengantarkan saya bisa menjadi juara umum, di Toyota Indonesia dan, ini mungkin di materi berikutnya ya berkaitan dengan presentasi juga. Jadi saya pernah, berpresentasi selama 10 menit dan 10 menit itu setara dengan satu buah laptop ketika itu. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa di dalam keilmiahan itu banyak sekali, hal-hal yang keajaiban ya kalau saya bilang ya, tidak hanya tulisan kalian yang bisa menaklukkan, tapi juga perkataan kalian maupun presentasi itu bisa, menaklukkan gitu ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan apresiasi lebih dari hanya dengan presentasi selama 10 menit. Dan ini saya juga pernah membuat satu buah buku ketika lulus SMA yang isinya pun juga, apa, kaitannya dengan karya ilmiah, kemudian penelitian dan juga poster. Karena memang poster ini cukup penting ya, sebagai standar dalam, karya ilmiah maupun kompetisi di tingkat, nasional maupun internasional. Nah, akhirnya ketika mahasiswa saya mendapatkan 3 prestasi dan menjadi Mapes 2 di ITS yang akhirnya bisa mendapatkan kesempatan short exchange program ke US selama, 2 minggu, teman-teman. Dan, apa namanya, di sana kompetisinya luar biasa ya dan saya bisa belajar banyak. Artinya teman-teman semua yang pengen jadi Mawapres yang menjadi target juga di kompetisi ini silakan kalian saya bisa gitu ya untuk menargetkan menjadi Mawapres di kampus kalian sendiri. Nah, ini kalau teman-teman tahu ini adalah Pak, Menteri ya, Pak Menteri Pak Menhub ya, Budi Karya Sumadi yang ketika itu memberikan penghargaan kepada saya dan itu salah satu juga ada output poster. Akhirnya sebagai Indonesian Ambassador teman-teman, akhirnya saya diberikan kesempatan ke
US untuk bisa ke NASA gitu ya, kemudian juga bisa mengunjungi Capitol, hingga akhirnya juga ke Microsoft dan juga Boeing. Nah, jadi itu pengalaman yang luar biasa dan saya rasa itu yang tak terlupakan ya ketika saya mahasiswa dan itu semua diambil dari, dunia keilmiahan. Sehingga silakan teman-teman sudah di jalur yang tepat, tinggal diasah dan jangan lupa buat ikut berkompetisi, itu utamanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi inti ya, nantinya akan saya praktekkan juga. Jadi, beberapa konten dulu saya praktekkan, nanti saya berikan contoh juga secara lengkap. Saya sudah menyiapkan mungkin lebih dari 15 poster ya, contoh ya. Jadi menurut saya nanti akan sangat, eee, apa namanya, beragam dan bisa belajar banyak di aspek di materi ini. Nah, pertama kenapa materi ini penting, ini saya bongkar juga nih ya, dari mungkin 30 kali saya dewan juri di karya ilmiah, itu saya bagi menjadi 4 tahap, teman-teman ya. Nah, untuk pertama biasanya memang diminta untuk upload, si abstrak ya, dan abstrak itu peluangnya kalian bisa lihat 70 sampai 100% itu lolos, jadi nggak terlalu signifikan lah ya, kalau kita lihat. Dan, apa namanya, kalau kita lihat di tahap 2 kita diminta nanti setelah lolos abstrak diminta upload laporan penelitian. Kalau misalnya, mmm apa, PKM ya. Kalau PKM pasti diminta untuk proposal ya. Jadi proposal dulu, proposalnya nanti lolos, kan diminta buat laporan kemajuan sampai laporan akhir. Tapi nanti ujung-ujungnya kalau teman-teman ke PIMNAS, ke nasional, itu pasti diminta presentasi dan juga poster. Sehingga kalau teman-teman tahu di PIMNAS itu kan dibagi 2 ya, emas, perak, perunggunya itu adalah medali di presentasi dan medali di poster ilmiah. Nah, makanya yang saya sampaikan di sini di tahap 3 itu ada presentasi dan poster, yang memang menjadi, penilaian utama kalau sudah final. Sehingga dalam tanda kutip kalau teman-teman di sini menulis itu kalau sudah bagus, nanti penentu utamanya juga adalah presentasi dan poster ilmiah dari kalian. Nah, baru nanti digabung itu teman-teman antara laporan dan presentasi dan poster untuk menentukan juaranya seperti apa. Itu utamanya di situ. Nah, sekarang sebelum membahas nanti kita bedah contoh-contoh poster ilmiah yang, keren-keren gitu ya. Saya sampaikan dulu kontennya, karena ini sangat penting bahas dulu sebelum nanti ke bahas idealnya. Karena poster ilmiah berbeda dengan poster yang misalkan di-post feed di Instagram, terus kemudian poster interaktif, kemudian poster apa, visual yang memang infografis itu berbeda standarnya. Kalau di sini fokusnya adalah poster ilmiah yang memang bisa banyak digunakan, kayak misalkan buat tugas akhir ya, beberapa tugas akhir di beberapa kampus juga mewajibkan membuat poster karena dipamerkan. Kemudian untuk kalian konferensi, seminar internasional, internasional, itu juga diwajibkan untuk biasanya akan membuat poster yang apa, ditempel itu ya. Nah, pertama yang saya sampaikan adalah di dalam poster itu konsepnya sebenarnya cuma satu ya, konsepnya cuma satu. Kontennya sebagus apapun, penelitian sebagus apapun, intinya itu berikan grafik atau kalian bisa tampilkan beberapa gambar yang lebih banyak, grafik, chart, dan semacamnya. Dan jumlah kata itu sangat menentukan juga, jadi jangan terlalu banyak. Karena nanti kalau katanya terlalu banyak, nanti ada saya contohkan juga poster yang dirasa terlalu banyak gitu ya, untuk, apa, konten tulisannya itu juga ternyata nggak terlalu menarik. Karena poster itu kalau dari pengalaman saya juri, yang menjadi utama, yang menjadi interest itu adalah ketika dipandang sekali itu menimbulkan interest. Jadi sesuai dengan tema yang panitia gitu ya. Karena kalau misalnya penelitiannya bagus tapi tidak menarik gitu ya, itu juga nanti akan memberikan mood yang berbeda kepada tim penilai maupun orang yang, menyimak gitu ya secara visualnya. Nah, ini konsep utamanya cuma simpel itu, tapi kita akan bahas, eee, satu persatu ya. Nah, yang pertama di konten poster ilmiah, itu mirip dengan sebuah sajian makanan yang sistematis. Jadi kalau kalian ke resto yang lengkap, itu ada 3 sajian makanan pastinya. Ada appetizer, ada main course, dan juga, dessert gitu ya. Nah, di sini teman-teman, eee, appetizer ini kan makanan pembuka. Kalau namanya makanan pembuka berarti ya artinya ya harus bisa menggugah. Nah, di sini memang nanti apa aja saya akan sebutkan, kemudian ada main course. Nah, main course ini adalah topik yang memang, konten-konten di poster yang menjadi utama. Jadi kalau nanti dia sudah interest,
yang akan dibaca utama tuh harus yang bagian itu ya. Nanti apa aja saya sampaikan baru ditutup dengan hal yang manis. Artinya seperti penutup-penutup akhir ya, kesimpulan atau saran atau mungkin grafik yang lainnya sehingga ketika nanti juri itu sudah balik atau pulang gitu ya, atau dia berpindah ke poster lain, poster teman-teman itu masih melekat gitu, masih ada di pikirannya mereka gitu. Sehingga itu akan menjadi poin utama menjadi best poster maupun yang mendapatkan, poster terbaik lah kayak gitu. Oke, jadi kalau secara konten dulu ya, secara sistematika nanti sebelum kita bedah satu-satu, kita membahas appetizer itu ada 5 ya teman-teman ya. Jadi dari latar belakang itu penting dan sebenarnya kalau di sini saya bilang tidak harus latar belakang itu berkaitan dengan masalah ya. Jadi kalau namanya latar belakang itu boleh mungkin opportunity atau kesempatan dan juga masalah ya. Tapi kalau kita ngelihat ini adalah kesempatan, nggak masalah. Jadi nggak harus semua itu harus ada problem dulu baru kita meneliti, enggak ya. Ada sebuah opportunity pun juga bisa jadi peluang untuk kita riset. Itu dijelaskan, tentu dalam bentuk, gambar ya, nanti ada contohnya banyak, tenang aja ya. Tapi paling nggak saya sampaikan kontennya dulu. Ada juga terkadang diminta kita mengisi, rumusan sama tujuan. Jadi rumusan tujuan ini salah satu hal yang penting ditampilkan di dalam poster ilmiah. Kalau minimal kalau rumusan nggak dimasukkan, yang dimasukkan adalah tujuan penelitiannya, itu. Kemudian ada manfaat riset ya. Nah, manfaat penelitian ini sebenarnya sifatnya opsional. Jadi tidak harus ada ya, tidak harus ada. Karena memang, manfaat itu juga dia tidak harus dimasukkan dalam poster karena dia tidak terlalu inti, tetapi kalau misalkan masih ada space, masih bisa dimasukkan, silakan bisa dimasukkan, gitu. Kemudian ada di berikutnya konten, mmm, apa namanya, dasar teori ya. Nah, dasar teori itu dia terkait dengan apa yang mendasari penelitian kita. Nah, biasanya isinya adalah dasar teori yang memang, bisa kita kasih gambar, kita kasih referensi. Jadi banyak referensi di sini. Karena dasar teori itu memang kita ambil dari laporan kita, kemudian kita letakkan di poster kita. Dan juga biasanya kita tampilkan juga ada kerangka pikir dan ada hipotesis dalam penelitian. Nah, selain appetizer, kita masuk ke main course-nya. Jadi main course ini utama banget nih ya, kalau dibilang daging, ya ini di sini nih. Jadi ada 2 yang selalu kita lihat sebagai hasil analisa utama dalam sebuah poster, yaitu metodenya sama hasilnya. Nah, ini sebenarnya sekreatif mungkin. Nanti dari saya contohkan nanti bisa kalian lihat, artinya tidak terlalu strict kayak dituliskan pembahasan itu enggak, justru malah nanti sangat fleksibel. Bahkan biasanya yang paling, kelihatan utama itu adalah di aspek ide utama, yaitu analisa hasil dan ide utamanya apa. Jadi di poster itu hampir 30% isinya itu adalah, konteksnya ke metode dan analisis pembahasan ini. Jadi sangat dominan, posisinya. Nah, penyajiannya beda-beda, nanti bisa teman-teman lihat di contoh di akhir ya. Ini kita bisa menampilkan banyak hal seperti prosedur kerja, tahapannya, pengumpulan data juga penting disampaikan, terus apa, desain ya, desain produk kalau emang ada. Kalau teman-teman misal bidangnya sosial ya kalian boleh masukkan dokumentasi kegiatan, itu silakan itu. Dan kemudian juga di dalam analisa kita bisa memasukkan kayak pembuatan produk, hasil penelitiannya, aktivitas risetnya, dan semacamnya. Baru dessertnya adalah kita memasukkan, yang paling wajib dimasukkan sebenarnya kesimpulan ya. Kalau saran tergantung, nggak harus semua dimasukkan. Tapi kesimpulan itu disarankan selalu ada di dalam poster ilmiah. Dan juga jangan lupa, karena tadi bab 2 tadi kita ada tinjauan pustaka, maka di sini juga dimasukkan, daftar pustaka. Nah, yang sering kita salah adalah namanya daftar pustaka teman-teman, itu karena kita buat poster kan sebenarnya kan di laporan mungkin ada 50 sumber misalnya ya, 50 sumber. Nah, yang dimasukkan daftar daftar pustaka di poster ini adalah hanya yang dikutip. Jadi kalau di poster itu mengutip 5, berarti daftar pustakanya cuma 5 itu, bukan dimasukkan semua gitu ya. Jadi hanya digunakanlah daftar pustaka ini untuk merefer sitasi atau informasi yang memang dicantumkan dalam poster. Itu, nanti ada saya contohkan juga seperti apa buatnya dan, penulisannya ya, kayak gitu. Nah, setelah tahu kontennya, kita akan bedah konten detailnya masing-masing. Jadi dari sistematika tadi ya, sistematika itu paling nggak konten gambaran besar. Sekarang kita akan bedah dulu, karena ini, penting untuk teman-teman tahu. Saya sebenarnya ini ada relasinya dengan konten laporan karya ilmiah ya, karena memang
poster itu yang bagus, itu ada salah satu penilaiannya gini, relevansi dengan laporan. Jadi jangan sampai laporan kita membahas A, B, C, tapi posternya itu X, Y, Z, ya yang nggak nyambung. Karena memang penilaian utama yang ada sekitar 20% adalah relevansi dengan laporan penelitian. Itu ada di penilaian poster dan presentasi. Jadi kalau kita presentasi dan kita menampilkan poster nggak ada relasi dengan laporannya, itu justru akan nilainya malah turun ya atau rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, makanya saya sampaikan untuk bagian pendahuluan. Di dalam pendahuluan teman-teman, ini kalau secara kala ilmiahnya biasanya kita memasukkan 3 hal utama ya, yang kita sebut dengan segitiga terbalik. Nah, ini biasanya kalau kita bahas masalah itu dari masalah yang umum, kemudian mengerucut pada khusus, kemudian ke solusi gitu kan. Nah, kalau gampangannya kalau di poster kalian boleh menampilkan sebuah gambar. Dan gambar yang bagus sebenarnya nggak ngambil dari internet ya. Kalau di poster, semakin kalian bisa mendokumentasikan sendiri, itu semakin tinggi nilai originalitasnya. Jadi hati-hati, di dalam poster itu dinilai juga untuk nilai originalitas. Sehingga kalau gambar-gambarnya semua dari internet, itu jadi nggak interest walaupun banyak gambarnya gitu maksud saya. Sehingga kalian harus effort gitu ya untuk mencari berbagai informasi dan yang ada terkait dengan gambar ini. Itu utamanya di sana. Nah, contoh kalau kita menampilkan sebuah latar belakang itu sebenarnya kita bisa menuliskan beberapa gambar ya di poster kemudian dikasih keterangan bawahnya. Nanti kita akan lihat. Ada juga di dalam poster itu dia menampilkannya per poin-poin teman-teman. Jadi poin satu latar belakang apa, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi pada intinya yang paling mudah adalah dia itu menggunakan segitiga terbalik ini. Jadi nomor 1 ke 5 misalnya ke bawah itu dia semakin mengerucut, semakin sempit, semakin fokus kepada masalah utamanya. Itu yang saya sarankan di sana. Kemudian di dalam poster itu juga dituliskan rumusan tujuan. Nah, di tujuan penelitian itu dia akan menjawab rumusan masalahnya. Nah, misalnya nanti gini ya, bagaimanakah cara pembuatan almari pengering pakaian hemat energi? Nah, berarti nanti tujuannya adalah untuk membuat almari pengering pakaian hemat energi. Jadi dia ada korelasi di sana. Tapi kalau memang nanti poster itu dia limit ya, punya limitation, ada keterbatasan di sana dalam menuangkan tulisannya, space-nya tinggal sedikit, saya sarankan yang dimasukkan cuma tujuannya. Itu tipsnya gitu. Jadi tidak harus rumusan tujuan dimasukkan secara bersamaan. Dan juga memang ada namanya manfaat penelitian yang kalau kita lihat kan gini ya, kalau tujuan itu kan yang dibahas sekarang. Kalau manfaat berarti ya ke depan ya, future plan lah yang memang belum dilakukan. Jadi tujuan itu yang dilakukan, kalau manfaat adalah belum dilakukan. Atau masa depan lah, kemudian pengen seperti apa. Nah, di dalam tujuan dan manfaat teman-teman, itu yang wajib dicantumkan adalah tujuan riset. Kalau manfaat ini sifatnya opsional. Kalau memang tidak diperlukan nggak masalah gitu ya. Dan karena memang positioning-nya manfaat ini itu kan dia bukan sesuatu yang dibuktikan langsung, tapi lebih ke nanti di kemudian hari. Dia hanya kayak memberikan ini kalau jadi penelitian ini selesai, dia penelitiannya selesai, dia tuh punya dampak seperti ini di masyarakat. Jadi sifatnya hanya menyampaikan secara garis besarnya gitu. Oke, berikutnya kita ke bab 2 ya. Tadi tinjauan pustaka atau dasar teori ini penting. Di dalam sebuah poster kadang kita mencantumkannya salah ya. Yang mungkin saya refer dulu bahwa namanya dasar teori itu berarti kita namanya jelaskan tinjauan pustaka dan dasar teori. Berarti kita mengambil informasi dari berbagai pustaka. Ketika mengambil dari berbagai pustaka, wajib hukumnya mencantumkan sumber referensinya. Yang dalam bentuk di sini kita bilang sebagai sitasi. Sitasi itu nanti saya contohkan misalnya nama sama tahun ya. Itu juga perlu dimasukkan di sana. Nah, makanya saya menyarankan, di dalam konten di sini, teman-teman boleh sih nggak harus semuanya gambar, kan boleh tuliskan kata-kata kunci kalimat saja ya, 2 atau 3 kalimat per poin yang menjelaskan terkait dengan dasar teorinya teman-teman, atau tinjauan pustakanya. Nah, ini saya berikan bonus juga, jadi saya akan, sampaikan ya, saya praktekkan sebenarnya gitu ya, sebenarnya kalau misalnya kita mencari sumber itu bagaimana. Kali ini kan kaitannya untuk membuat konten posternya kan gitu ya. Jadi saya akan, share screen dulu, saya akan buka di, Google ya. Jadi biar teman-teman mendapatkan, ilmu prakteknya secara langsung.
Oke, nah ini sudah muncul ya. Jadi kalau di dalam sumber referensi teman-teman atau mencari konten referensi itu kita bisa mencari dengan berbagai sumber. Nah, contoh di sini kalau yang Indonesia kita bisa pakai namanya Sinta kemdikbud.go.id. Ini saya share juga ke chat kalian ya. Ini. Nah, Sinta ini itu bisa digunakan untuk mencari referensi-referensi di Indonesia ya, yang nasional, bukan internasional, yang nasional. Dan tentunya ini akan sangat valid kalau di dalam penilaian referensi yang digunakan dalam sebuah poster, presentasi maupun laporan, nilai ini insya Allah paling tinggi lah, pasti selalu paling tinggi. Jadi kalau diminta ada 10, dengan menggunakan ini nilainya bisa di range 9 sampai 10. Oke, sebentar saya carikan. Nah ini, teman-teman bisa buka di dalam kontennya Sinta, itu bisa buka di sini ada artikel ya, boleh artikel yang mana, saya pakai yang GS dulu. Kemudian kita tuliskan, misalnya kita ambil topik random aja ya, pendidikan anak usia dini, kata kuncinya ya. Nah, nanti kalau di sini sudah kelihatan, nantinya dia akan menampilkan berbagai sumber referensi yang memang relevan dan bisa digunakan untuk teman-teman. Ini biasanya servernya agak lama memang di Sinta, tapi sambil nunggu kita, nah ini sudah ada nih. Terus kemudian, ini biar teman-teman update juga ya, nanti kalau diminta oleh dosen, mungkin menjadi asisten peneliti atau apa. Jadi di dalam Sinta itu punya namanya level jurnal. Ya kan? Ada namanya jurnal Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling tinggi dan paling bagus adalah Sinta 1. Nih di sini teman-teman. Jadi ini paling bagus. Ini di bawahnya berarti di bawah, kualitasnya di bawahnya 3, di bawahnya lagi sampai ke 6. Dan tentu Sinta 1 yang paling sedikit ya publikasinya karena dia yang paling bagus. Nah, setelah tadi kita hanya mengambil random saja dengan melihat pendidikan anak usia dini, ternyata saya bisa berhasil mendapatkan 5.038 paper yang memang relevan dengan sumber kita. Oh, jadi luar biasa sekali ya teman-teman ya. Kalau kalian nyari referensi itu dengan kata kunci apa bisa kalian coba, harusnya di sini akan banyak. Dan kalau teman-teman akan mau mendownload, kayak 3 klik saja di sini. Oke. Nantinya tinggal kalian klik PDF di sini, otomatis bisa terdownload dan ini free dengan hasil yang luar biasa gitu ya teman-teman ya. Nah, sebagai informasi, kalau kita lihat bedakan jurnal dengan paper ya. Ini karena nanti kadang buat citasi kadang membuat kita bingung. Jadi saya sampaikan. Misalnya ini adalah judul paper. Makna kesejahteraan pada guru pendidikan anak usia dini itu judul paper. Sedangkan ini judul jurnal. Jurnal Psikologi Integratif itu adalah judul jurnal. Jadi dalam kesimpulannya adalah jurnal itu terdiri dari berbagai paper dengan topik yang sama. Gitu. Jadi bedakan ya, kalau kita membaca jurnal dengan baca paper itu berbeda. Paper hanya satu lembar ini, bukan satu topik saja. Yang ini satu judul, kalau jurnal adalah kumpulan dari berbagai judul paper. Seperti itu. Nah, kalau internasional, kalian bisa menggunakan ini Science Direct ya. Saya bukakan dulu. Jadi ini paling banyak dipakai di mahasiswa sih ya. Itu adalah sciencedirect.com. Ini saya copy juga. Jadi biar teman-teman hari ini dapat full ya kontennya, cara buatnya, cara nyarinya gitu bisa relevan. Ini misalnya saya cek virtual reality lah ya, VR ini random aja juga. Nah, sama dengan tadi teman-teman, tapi dia di sini menampilkan ini. Nah, ini ada juga, kita klik ya. Dia juga akan menyampaikan judul papernya. Nah, sama kayak tadi, ini adalah judul paper, ini adalah judul jurnalnya. Oke. Nah, yang bagaimana kita harus menilai dia bagus sama enggak, kita perlu butuh bantuan oleh Scimago. Ini saya copy, teman-teman. Nah, Scimago, kalian klik aja di situ. Nah, di sini baru kalian masukkan jurnalnya. Ini kita copy ya. Nah, baru masukkan di sini, kalian paste. Nantinya kalau dia muncul di sini berarti tandanya sumber ini layak untuk dipakai. Nah, ini Elsevier ya, ada ya. Nah, kalau nggak ada berarti jurnal teman-teman itu abal-abal.
itu dari sini, ngeceknya dari sini. Jadi banyak, nanti saya lihatkan sudah abal-abal seperti apa, saya lihatkan. Ini bisa kalian klik. Ketika teman-teman klik, kan biasanya kan Bapak Ibu dosen kan bilang nih, saya jurnalnya Q1, Q2, Q3, Q4 kan. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Kalau kalian lihat dari Cimago ini kan ke bawah, terus nanti akan menemukan sebuah informasi Q-nya berapa. Nah, ini. Jadi ada Q1, Q2, Q3, Q4. Sama dengan tadi ada Sinta 1, 2, 3, 4. Kalau ini adalah dia menggunakan kuartil ya. Q itu kuartil. Q1, Q2, Q3. Dan semakin tinggi Q1 maka semakin, kalau saya bilang semakin sulit ya buat dibaca dan dipahami. Itu. Jadi semakin tinggi jurnal itu semakin sulit. Nah, terakhir kalau kita lihat di sini untuk dasar teori kan bisa lihat Bell's list. Saya kopikan juga nih. Nah, Bell's list ini adalah menurut saya Bell's ini dulu seorang pustakawan di Amerika ya, yang kerjaannya adalah mengumpulkan berbagai jurnal yang diduga itu tidak boleh digunakan. Tuh, jadi kayak abal-abal lah gitu, regelnya abal-abal. Lihatnya bagaimana ya kalau dari si apa Bells ini dia melihat dari segi sistemnya, pembayarannya, kemudian bagaimana dia menerima paper itu bagaimana dan seterusnya. Dan kita lihat ya ini urut abjad, ini adalah sumber referensi yang tidak layak digunakan untuk skripsi, kompetisi dan semacamnya dalam bidang keilmuan. Kita lihat ya. Sangat banyak sekali, ini ada sudah A, B, C, D, E, H, I, J, K. Oke. Sampai nanti kalau kalian lihat di bagian akhir. Nah, ini sampai Z ya. Dan ini beberapa masih aktif ya teman-teman ya, jangan salah ya. Jadi walaupun di sini ini masih, nah ini masih aktif nih. Jurnal Patron Autodesk ini kan, sepertinya tidak ada yang salah gitu ya. Tapi teman-teman jurnal ini adalah jurnal predator ya. Jadi hati-hati teman-teman, jurnal predator itu jurnal abal-abal untuk mengetahui kondisinya ini ya. Ini dari India ini jurnal. Oke, sekarang kita kembali lagi ya ke topik berikutnya. Nah, karena sudah tahu cara sumbernya gimana, ngutipnya bagaimana, nah ini nanti ketika di poster, teman-teman masukkan citasinya, ini apa yang paling penting nih. Jadi dalam penulisan citasi itu, ini saya coba, bentar saya carikan laser pointernya. Nah ini, jadi kita lihat ini ada Abian 2016 sama Abian koma 2016. Kalau dia namanya di depan, yang di dalam kurung adalah tahunnya saja. Tapi kalau di belakang yang dikurung adalah Abian, 2016. Jadi nama tahunnya. Ini yang disebut dengan sitasi. Jadi sitasi itu ini teman-teman. Kemudian kalau kita nulis dua orang, ini bisa pakai dan seperti ini 2018 atau pakai Sinta dan Jojo, 2018. Hampir mirip dengan yang tadi. Nah yang beda ketika teman-teman mendapatkan et al atau DKK, ini maksudnya adalah dia bisa jadi lebih dari 2 penulis, lebih dari 3, 4 atau dan seterusnya. Jadi keterangannya adalah et al atau DKK di sini. Gitu. Terus yang menjadi unsur utama di sini untuk teman-teman, tips and triknya di dalam poster, saya sarankan nanti untuk membuat paraphrase atau ringkasan. Jadi dibuat ringkas aja, jadi jangan terlalu banyak. Kalian copy kemudian 1,5 halaman dimasukkan ke poster itu nggak bagus. Dibuat ringkasannya versi kalian, tapi ketika diringkas harus dicantumkan citasinya. Contoh ya, contoh nih, kutipan langsung dari saya. Indonesia perlu menurunkan impor bla 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 ini ya. Ini dari misalkan dari jurnal lah, paper Akbar 2023. Oke ya, sampai situ ya kan bisa baca sedikit. Nah, setelah itu kita kutip di sini parafrase adalah yang warna merah. Contohnya saya garis bawahi yang warna merah. Parafrase adalah atau ringkasannya mengurangi pembelian. Jadi harus diubah. Jangan sampai dia sama persis. Kalau dia lebih ringkas lebih bagus dan jangan lupa ketika sudah diringkas harus dimasukkan sumber referensinya. Nah, ini saya berikan bonus juga bagaimana sih menggunakan Word untuk bantuan kita dalam menuliskan citasi yang nantinya digunakan dalam poster ilmiah. Oke ya, kita akan buka, saya akan bukakan Word juga untuk teman-teman. Dan nanti bisa kalian praktekkan juga. Atau nanti kalau teman-teman sekarang buka Word-nya, kalian boleh juga mengikuti dari proses yang saya lakukan ya. Oke, saya akan share screen, ini sudah saya buka untuk Word-nya. Oke. Nah, di sini nih. Oke. Di sini pertama, kita sebenarnya punya fitur ya teman-teman ya di dalam
eh, jurnal itu kan punya informasi banyak ya, kita masukkan ke sini. Di Word itu ada namanya references nih di sini. Nah, ini ya. References itu ada berbagai sumber referensi yang dimasukkan. Jadi kalau kita lihat ada APA Style, ada Harvard, ada IEEE, dan seterusnya. Oke. Kita akan coba misalnya dengan menggunakan Harvard. Ini yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa ya, Harvard Style. Terus setelah kita buka pilih di sini, kan klik ini, Insert Citation, Add New Source, tambahkan sumber. Setelah itu tadi kan kita menggunakan jurnal, kita acak ya. Ini ya, saya acak aja. Misalnya di sini saya mau menggunakan nama ya, nama saya dulu, tulis add di sini nama Reza, middle-nya Aulia, kemudian Akbar. Oke, klik add di sini. Terus kita tulis 3 ya. Misalnya ini cuma kalau 2 nama bagaimana? Nah, misalnya di sini adalah Imam Syafi'i. Nah, ini. Oke, kita add di sini. Terus ada lagi, misalnya ada 3, misalnya Farah, Atika misalnya. Nah, 3 ya. Oke, kita klik OK. Tulis title-nya. Title-nya si paper tadi apa? Misalnya analisa dampak ekonomi di Indonesia. Contoh ya, contohnya. Jurnalnya apa? Misalnya jurnal ekonomi. Nah, ini. Tahunnya, saya katakanlah 2024. Halaman berapa paper itu? Kan tadi jurnal kumpulan paper. Nah, papernya kita ini, si dampak ekonomi ini di halaman berapa? Katakanlah dia di halaman 21 sampai 28. Oke, volume adalah kalau ada ditulis, kalau nggak ada ya sudah. Klik OK. Nah, jadi muncul kayak gini teman-teman. Ya, muncul ya. Ini kalau kita tuliskan, misalnya kita ada tulisan gini. Nah, ini misal ada tulisan gini. Oke. Nah, ini tulis dikasih belakang nih ya. Kita lihat, kalau dia pakai Harvard, ternyata dia itu formatnya menggunakan et al. Uniknya di situ. Tapi kalau di sini kita ubah, ini jadi APA style, nih ya. Dia berubah jadi namanya semua. Kalau format jurnal atau paper atau poster biasanya juga bisa menggunakan angka seperti ini. Nah, dan di sini kita bisa menambahkan daftar pustaka dengan mudah. Jadi ke bibliografi, masukkan references, keluar hasilnya. Nah, sangat mudah dan ini insya Allah pasti sesuai dengan standar ya. Jadi itu kelebihannya. Setelah itu, setelah kita sudah tahu di sini, ini kita bisa nih tambah-tambahkan juga. Kalau nanti butuh sumber lain, ini klik references, citation, ini muncul nih, kalian klik keluar sendiri. Nah, jadi nggak usah input lagi. Dan ketika kita sudah input, kita punya perpustakaan kita masing-masing. Ini bisa saya copy ini. Oh, saya butuh ini. Oh, saya butuh ini, saya copy semuanya. Dan ketika di copy, oke, ini tinggal masukkan, ditambahkan nih. Nih, Made, ketahanan pangan dan seterusnya. Ini tinggal diklik aja referensinya, klik update, jadi. Jadi sangat mudah sekali ya ini tips and trick di paper, di poster dan juga buat nanti kalau kalian mungkin buat skripsi dan semacam ini bisa sangat mudah. Ini kalau ganti-ganti akan sangat membantu. Formatnya beda-beda loh, lihat teman-teman. Bayangkan kalau ini kalian itu manual, ada ratusan sumber. Wah, pasti nanti kalau ada kesalahan ketik atau apa kan harus ganti satu-satu dan ngecek satu-satu, itu sangat lama. Kalau ini otomatis. Nah, itu sebagai tambahan ya, karena nanti akan sangat penting di materi di poster itu sendiri. Oke, kita ke metode ya. Jadi bagian yang ketiga di dalam poster adalah metode penelitian. Di sini sebenarnya eh, banyak caranya ya. Kalau saya sih nggak bisa menyebutkan satu persatu karena ini tergantung penelitian kalian. Lagi-lagi ini akan merefer pada hasil laporan penelitian kalian. Contoh di sini ada metode eksperimen, dokumentasi, ada observasi, itu dimasukkan dan dijelaskan secara rinci, singkat, padat, dan jelas, eksperimennya ngapain, atau dibentuk gambar, flowchart juga silakan. Terus ada metode rekayasa, ada survei dan wawancara, ini juga sama ya. Kalian bisa masukkan di situ. Nanti ada di contoh poster juga. Kemudian kalau untuk penelitian soshum, sosial humaniora atau non teknik, saya menyarankan teman-teman juga bisa memasukkan informasi terkait dengan populasi dan sampelnya. Ini penting sekali karena
untuk bidang sosial itu informasi terkait dengan sampel penelitian itu akan jadi hal yang penting di sini. Makanya silakan nanti kalian bisa cek gitu ya, apa, dan masukkan informasi itu jumlah sampelnya berapa, alasan pemilihan seperti apa di dalam poster kalian. Terus masukkan juga pengumpulan data, ini juga di poster sering ditanyakan, jadi saran saya dimasukkan. Kalau kalian menggunakan mixed methods ya, wawancara, FGD, kemudian probability sampling atau apapun itu dimasukkan juga. Contohnya gini, wawancara gitu ya, metode wawancara. Wawancara dilakukan dengan melibatkan 5 partisipan atau 5 informan yang berada pada di daerah XYZ yang telah berpengalaman dan mengetahui kondisi situs itu selama 10 tahun, misal kayak gitu. Jadi dimasukkan informasi detailnya. Ini banyak ya, kalau kuantitatif mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar, bisa probability sampling, kuesioner maupun eksperimen. Tapi kalau kuali ini berarti nggak ada angka ya, tapi lebih ke verbal, perkataan, dan seterusnya. Ada wawancara, ada fokus grup, observasi, pencatatan, studi kasus, dan semacamnya. Kemudian masuk ke pembahasan, ya. Pembahasan ini sudah mulai materi-materi konten terakhir ya. Nanti di terakhir sebelum ditutup nanti saya akan bahas banyak contoh poster. Jadi kita bedah poster benar-benar. Analisis pembahasan itu kalau di poster kalian jangan masukkan deskripsi analisa yang panjang, jangan ya. Tapi cantumkanlah tabel seperti berikut, kasih pie chart, kasih gambar-gambar bar chart, atau mungkin apa namanya bentuk-bentuk yang lainnya yang visual gitu ya. Karena memang di poster itu akan banyak lebih aspek visual yang ditampilkan sehingga ini contoh-contohnya nantinya untuk keterangannya dikasih di bawahnya aja kata kuncinya apa. Misalnya di sini gambar tingkat pendidikan terakhir kaum laki-laki kan bisa dituliskan bahwa di daerah EJZ itu eh, didominasi 60% adalah responden dari sekolah dasar, berpendidikan sebagai sekolah dasar karena bla bla bla. Udah, jadi kayak kata kunci dari hasil itu. Nah, terakhir adalah penutup. Nah, ini penutupnya adalah kesimpulan dan saran, di mana kalau namanya kesimpulan dan saran itu yang wajib ada di dalam poster adalah di bagian kesimpulannya. Jadi saran ini tidak selalu ada, mmm, relatif ya, tergantung dari kebutuhan kalian, tapi kesimpulan ini wajib ada. Dan kesimpulan itu bisa dituliskan poin-poin ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini salah satu contoh, kalau teman-teman lihat ya bisa dibaca sekilas. Jadi kalau namanya presentasi itu ada beberapa pilihan, pilihan satu dan pilihan kedua, oke. Dan kalau teman-teman baca, dua hal ini sebenarnya informasinya sama, tetapi di dalam penulisan yang paling disukai kejuri adalah tulisan yang kedua. Bebek sungai yang diberikan campuran pakan kepiting dan beras merah dengan perbandingan 1:3. Ada informasi kuantitatif di situ. Dapat menghasilkan 20 telur per hari, ada informasi kuantitatif lagi, atau meningkat sebesar 25%. Nah, jadi kalau kesimpulan, jangan nanggung, dessert itu jangan nanggung ya. Harus dia punya kesan informasi yang lengkap. Jadi misalnya diberikan perbandingan yang komparasi hasil utama dengan angka dan seterusnya. Itu utamanya di sana. Oke, sekarang kita akan bedah poster. Saya berikan contoh ini yang saya urutkan ya, jadi level SMA sama yang mahasiswa. Karena kenapa saya tampilkan yang level SMA juga, biar teman-teman tahu sebenarnya standarisasi poster itu sama. Bedanya hanya cara kita menyampaikan. Oke, pertama adalah poster-poster dari anak-anak SMA. Ini keren-keren banget. Ini dari binaan kita juga yang pernah mendapatkan juara. Ya, saya akan bedah dari sini dulu. Oke. Nah, lihat teman-teman, pertama di dalam atas itu selalu ada identitas informasi ya, GEMI AR ya, Game Edukasi Tanggap Bencana dan seterusnya. Dari segi pemilihan warna, tulisan, itu semua harus punya dasar. Jadi nggak bisa kalian itu asal gitu ya, nggak punya apa namanya standar. Kenapa kalian di situ warnanya warna ungu atau warna yang lain itu harus ada alasannya dan tema lah kalau saya bilang temanya. Di sini kita lihat ada catatan belakangnya dimasukkan, ini ada sitasi juga kalau diperlukan sebagai sumber referensi sudah saya ajarkan. Kemudian tujuan penelitian yang dimasukkan, metode. Sebentar ya saya bukakan. Nah ini di metode itu juga ada alat dan bahannya. Ini juga alat dan bahan digunakan. Terus
ada hasil pembahasan nih, singkat ya, singkat, kemudian tapi dia memiliki hasil yang menarik ya, sama skor ini bar chart tadi saya bilang. Kesimpulan cukup poin-poin referensi yang cukup dipakai di sini. Dia menggunakan 2 referensi, yang ini ya diambil dari Sudarmila dan Mutakin. Nah, ini kan betul ya, sama Kurniawan tadi, gitu. Jadi dicantumkan yang memang dibutuhkan saja. Terus di sini kita bisa lihat, ini ada Jenoking juga. Ini Jenoking ini, eee, permainan susun balok dan kalimat menggunakan metode fun learning guna meningkatkan keberanian siswa. Nah, karena temanya ini temanya buat anak-anak, buat pembelajaran, jadi dia memberikan something yang fun ya. Kalau kita lihat nih posternya kayak anu ya, kayak fun sekali gitu, kayak nggak terlalu formal gitu ya, tapi lucu ya. Nah, ini ada gambar-gambarnya, kemudian dia masukkan ke aturan permainan, ada hasil juga yang dicantumkan, ini kesimpulannya juga bisa dibuat per poin-poin dan seterusnya. Terus ini Cosmo ya. Nah, ini saya bilang tadi gambar-gambar ini penting mendominasi karena hasil produk itu seharusnya kan dia yang paling dominan dalam sebuah, poster ilmiah. Jadi utamanya di situ. Terus sama kayak tadi ada latar belakang, tujuan, dia juga menyantumkan potensi, kemudian ada kesimpulan, ada hasil uji dan seterusnya. Kemudian ada lagi di sini, ini saya banyak contoh ya, biar teman-teman juga clear. Ini latar belakang tujuan, sama seperti tadi ya, dimasukkan. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini ada yang memasukkan rumusan masalah ya. Nah, ini ada nih. Jadi nggak masalah rumusan masalah bla 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 dan tujuannya dimasukkan nggak masalah. Boleh-boleh aja. Kemudian metodenya, hasilnya gambar sama tahapan, dan ada hasil utama kecil-kecil di situ untuk menjelaskan. Dan kemudian adalah di hasil pembahasan ini ada gambar-gambarnya, ada urutannya, ada bahkan dikasih barcode biar menarik ya, sampai ke kesimpulannya. Nah itu. Terus selanjutnya di sini ini membuat apa namanya? Smart Algorithm Development for Photo Road Detection Using Deep Learning. Ini kayak apa jalan yang rusak-rusakan ya, itu bisa dideteksi sama di latar belakang, solusi, pembahasan, kesimpulan, data pusaka, dan juga dia menambahkan ini ya, future plan-nya juga dia mau ngapain dan seterusnya. Oke, ini ada lagi yang lainnya bisa teman-teman lihat, Cocidol, Coco Fiber. Nah, ini kalau banyak tulisan jadi agak berbeda ya, agak aneh. Kalian bisa lihat nih. Walaupun banyak ikonnya, tapi kalau tulisannya banyak juga nggak jadi terlalu kurang ya. Tapi rapi menurut saya. Nah, kalau mau menarik kayak caranya gimana ini? Kasih gambar aja atasnya. Nah, kayak gini. Misalkan ini buat produk utamanya Cocidol ya udah berarti di situ dia memberikan gambar boneka gede untuk meng-highlight. Nah, ini yang unik lagi, yang kemarin juara emas ini, Fish Smart Book. Wah, ini kalian bisa lihat nih, gambarnya dia. Kan sangat simpel ya, tapi dari sini tuh dia sangat mengena ya, dari potensi, kesimpulan, keunggulan, terus ini mana? Oh ini, saya zoomkan dulu. Nah ini dia gambar ada AR-nya, gambar sendiri dan dia produknya tuh di-show-kan gitu, jadi kelihatan. Terus ada tujuan riset, ada metode, latar belakang hingga hasil penelitiannya. Terus ada lagi, ya cukup banyak ya. Ini kalau warnanya agak nggak kontras, ini saya bisa lihat. Jadi kalau bisa tuh background warna poster itu warna-warnanya aman ya, hitam, putih gitu. Itu lebih aman karena kalau warna-warni bisa lihat ini warnanya jadi pusing ya. Apalagi ada hijau, ada biru, ada putih. Nah ini jadi niat dia akan bervariasi tapi malah nggak bagus. Ini malah lebih eksklusif ya, lebih dewasa kalau saya bilangnya nih. Warnanya putih, simpel sekali, menemukan harta budaya Makassar dengan inovasi smart mobility PT-PT. Nah, ini latar belakangnya dia, oke. Terus di sini, eee, dia bisa tampilkan hasil produk yang utamanya dengan berbagai contoh poster yang dan screenshot ya, screenshot dari gambar, fotonya mereka. Oke. Nah, sebelum ditutup saya masih ada satu lagi, ini yang poster Timnas. Nah, ini penting nih, ini buat teman-teman karena saya yakin teman-teman mahasiswa di sini banyak ya yang ingin ke Pimnas. Jadi saya sudah buatkan kompilasinya. Kita juga di SAI ada kompilasi itu dengan mentor-mentor SAI. Sebentar saya bukakan lagi, saya skinkan. Oke.
Nah, ini. Jadi kita pernah buat referensi poster yang untuk referensi apa namanya banyak orang ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi Pimnas itu ini banyak kita rekompilasi Pimnas poster-poster yang keren-keren. Ini kayak bisa lihat dan ini yang juara-juara medali emas, perak, perunggu ya. Kita lihat, wah ya, beda banget ya. Tadi SMA tuh ya. Ini luar biasa nih. Teman-teman bisa lihat bahwa apa dia bikin namanya food waste chain management. Nah, yang dia tampilkan sebagai produk, kok teman-teman lihat ya, itu adalah malah justru gambar utamanya. Tentu ada latar belakangnya ada ya, ada latar belakang, ada metodenya ada, tapi dia tuh sangat mengunggulkan di bagian gambar utama atau gambar inti. Jadi dia kasihkan gede. Ini juga ada PKM GFK lainnya, yaitu adalah Rabis Asisten. Nah ini unik sekali, ada latar belakang, ada tujuan, metodenya. Nah itu tujuannya sudah tadi sempat saya sampaikan ya, penulisannya bagaimana. Kemudian cara kerja, ada poin-poin gambar dari keterangannya, dan juga hasil utama ataupun hasil yang telah dibahas lah, kayak potensi mitra dan seterusnya. Oke ya. Terus yang kedua ini poster poster slide kedua, lihat luar biasa ya, dia ngasih gambar 3D design di situ sangat menarik kan ya. Atasnya, bawahnya itu sangat membuat kita ingin ingin membuka gitu ya, atau mungkin pengen mempelajari. Nah, sama halnya juga seperti herbal healing ya. Nah, ini herbal healing ini dia membuat konsep kawasan kesehatan mental. Kan namanya kan bisa bebas, nggak harus penelitian, tapi di GFK ini gagasan tertulis atau gagasan futuristik gitu. Ini sangat berwarna ya. Nah, keren banget lah ya. Battle Lab apa Battle Lab tuh. Jadi Battle Lab itu ada bentuk air-airnya, ada aplikasinya. Jadi sangat menarik lah buat dilihat. Dan tapi kontennya sama standar ya. Latar belakang, ada juga keunggulan, kemudian segmentasi pasar, ada metodenya, ada referensi. Nah, ini dan juga proyeksi keuangan pun juga masuk di situ. Yang kanan ini Itatra Budaya ya. Itu juga menarik, dia membuat desainnya sangat hidup sekali di sini. PKMKC ini kalau buat produk ya. Tadi kalau ini kan pembuatan PKM kewirausahaan. Ini kalau membuat produk, teman-teman bisa lihat, bisa mengusulkan berbagai produk. Ini sistem monitoring blind spot berbasis IoT. Jadi kalau blind spot itu kan ada tronton gitu ya di belakang, kita nggak kelihatan. Nah itu sama dengan apa namanya berbahaya gitu. Makanya ini PKMKC di situ. Rasa cipta ya buat karya. Ayo tinggal charging using biomass juga sama dimasukkan. Jadi kita bisa melihat bahwa gambar-gambar ini sangat dominan dan sangat mencolok ya kalau saya bilang ya. Ini pengembangan apa namanya pengabdian masyarakat ya, pengabdian masyarakat. Mungkin yang kini bisa kita lihat itu yang main dakon, permainan tradisional itu anak-anak yang memang sedang main dakon beneran ketika dia ajarkan, kemudian dia masukkan ke dalam poster. Jadi bukan ngambil dari internet. Nah, utamanya di situ. Terus PKM penelitian ini lihat gambarnya unik ya. Dari segi gambar aja kita bandingkan dengan poster yang judul itu sudah kelihatan kalau dia tuh connect. Contohnya yang ke B ya, yang kanan ya. Analisis korelasi sinyal saraf motorik otot dengan sinyal suara ucap itu kan di gambar itu kan sudah kelihatan tuh yang perempuan pakai headset dan seterusnya. Dan juga ada PKM penelitian lain yang bagian kiri ya. Ini menurut kalian mungkin itu standar Pak ya, tapi kok bisa juara ya itu makanya kadang mungkin di aspek presentasi ataupun yang lainnya dia itu cukup tinggi. Terus penelitian sosial humaniora nih kalau bahas candi, bahas tempat itu bisa kan masukkan di atas itu jadi menarik ya. Atau anggur Bogor itu tuh dikasih atas tuh. Ada apa namanya? Oh, yang paling gede, paling dominan lah ya. Nah, dan informasinya sangat menarik ya, sangat terstruktur dan kalau dia ini standar ya, warnanya standar, kemudian ukurannya standar dan warna apa temanya standar. Kalian bisa lihat seperti Lokal Genius ini menarik sekali, warnanya pun sama gitu sih. Terus PKMT, penerapan teknologi ini ada yang buat VR, ada juga yang PKMT untuk penanaman padi ya, ini juga digambarkan. Tapi saran saya kalau bisa apa gambar utama tolong dimasukkan gambar utama originalitas ya. Jadi nggak ngambil dari internet. Oke, jadi itu buat yang poster teman-teman semuanya. Saya kembali ke tadi penutupnya.
Jadi materi poster nanti kita akan lebih banyak diskusi ya, karena memang, secara sistematika dan contoh-contoh sebenarnya sudah sangat cukup ya, sudah sangat banyak. Jadi sebelum saya kembalikan ke MC atau kita diskusi tanya jawab, nanti juga ada hadiah dari kita yang memang bertanya dan menjawab gitu ya di terakhir. Nanti monggo bisa tanya jawab dan inilah salah satu pesan dari saya, mengenal karya ilmiah adalah tahap awal untuk membangkitkan minat. Tidak perlu menjadi hebat dan jago untuk memulai, teman-teman. Jadi kalau ini memang pertama kali nggak masalah, dan karena peminat sesungguhnya itu adalah yang mereka berani mencoba dan mengambil setiap kesempatan. Itu utamanya di situ. Jadi itu dari saya, terima kasih atas, perhatiannya. Kita nanti bisa diskusi di, setelah ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Zeta sebagai MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza Aulia Akbar atas materi yang disampaikan. Sangat menarik juga sangat lengkap ya teman-teman ya. Gimana materinya teman-teman? Menarik banget pastinya kan ya? Atau masih ada yang belum paham? Tapi tenang aja teman-teman, karena buat kalian yang masih bingung atau masih ada pertanyaan, bisa langsung didiskusikan. Karena sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand dan dipersilakan untuk bertanya secara langsung setelah saya izinkan. Kemudian jangan lupa juga untuk memperkenalkan diri teman-teman sebelum mengajukan pertanyaannya. Atau untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh sampaikan langsung di kolom chat. Iya, the best pematerinya. Boleh yuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan raise hand atau mungkin langsung sampaikan di kolom chat. Baik, sudah ada satu pertanyaan dari Kak Dandi Firdaus. Saya izin membaca pertanyaannya. Izin bertanya Kak Reza, kira-kira bagaimana mengatasi keterbatasan ruang dalam poster ilmiah saat menyajikan data yang kompleks? Terima kasih. Baik, untuk Kak Reza, mau dijawab langsung atau ditampung terlebih dahulu? Saya jawab langsung aja nggak apa-apa ya? Oh, baik, Oke. saya izinkan. Iya, baik, silahkan Kak. Oke, sip. Ini jadi sudah nanya berarti kalau nanti ada nanya lagi akan saya compare ya yang pertanyaan terbaik yang dapat hadiah gitu ya. Oke. Wah, ada sudah pada mengasih ini. Oke. Jadi teman-teman kok tadi kita lihat ya contoh-contoh poster di Pimnas itu sebenarnya mereka itu kadang mencantumkan satu link QR code di pojok kanan bawah. Nah, memang betul. Kalau memang kita namanya jangan kan poster ya, presentasi pun juga kadang kita kurang, padahal presentasi itu juga sudah bisa ngasih banyak informasi. Apalagi poster yang cuma satu lembar. Jadi saran saya yang
masukkan di dalam hasil utama itu adalah hasil yang memang memiliki nilai yang tinggi. Jadi misalnya kita punya 5 hasil. Hasil yang paling dominan yang menjadikan kesimpulan kita terhadap riset itu betul-betul dipertimbangkan itu yang dimasukkan di dalam poster. Kemudian nantinya misalnya yang 4 kan terus gimana gitu Kak, yang 4 dimasukkan nggak? Kalau emang dia bisa dimasukkan, masukkan gambar-gambar visualnya. Nah, jadi gambar-gambar visualnya dikombinasikan. Nanti teman-teman ketika sudah kalian akan menganalisa, kan hanya ada hasil kesimpulan inti ya, utama-utamanya aja. Nanti pasti nggak akan cukup ketika data itu banyak, sehingga tipsnya adalah kalian nanti masukkan link QR code di pojok kanan bawah sebuah poster yang dia akan seperti Linktree ya. Jadi bukan langsung link drive kalau saran saya, tapi Linktree. Nanti misalkan yang pernah saya pakai itu Linktree data hasil 1, data hasil 2, data hasil 3. Itu cara satunya. Saya coba contohkan satu di sini, bentar saya bukakan. Oke ya, misalkan ada nggak ya? Oh ini nih. Oke, saya coba saya skin ya teman-teman panitia ya. Ini bisa gantian, oke bisa gantian. Sip. Nah contohnya kayak gini. Nah ini, contoh gini, pakai campsite gini, yang pernah saya lakukan juga dan itu justru saya pernah juga juri ada yang pakai gini, menurut saya jadi menarik karena tulisannya gini, more information sama data ya. Bahkan di situ dia pintarnya mencantumkan video gitu. Bahkan ada juga yang ini, ada juga yang dia tuh mencantumkan sebuah gambar ya, gambar di poster. Kemudian gambar itu tuh dia kasih kode di pojok. Jadi kalau kita nge-scan itu dia itu kayak bisa kayak AR ya, tahu kan AR ya, augmented reality. Itu bisa langsung ngedirect kita kepada sebuah link yang dia itu videonya bisa gerak. Gitu, itu sampai segitunya poster strategi sekarang kayak gitu. Nah, kalau yang paling gampang kalau datanya kompleks masuk aja misal data pengujian 1, data pengujian 2, data pengujian 3, data pengujian 4 dan seterusnya. Nah, nanti di situ otomatis kan kalian kasih brosur. Jadi poster itu kan bikin brosur. Nah, nanti kalian ketika sudah selesai kalian jelaskan kan kalau presentasi poster kan tidak harus posternya aja, bisa poster dan yang lain-lain ya, bisa kalian show hasil produknya atau apapun. Nanti kalian kasih brosur untuk jurinya, kalian sampaikan Bapak Ibu, itu yang di dalam poster itu ada link informasi. Kali kalau Bapak Ibu ingin lihat video, data lebih detail, lampiran ada di sana. Jadi itu yang disampaikan. Tapi jangan lupa buat disampaikan karena kalau enggak mereka juga nggak akan aware buat nge-scanning itu. Itu saran saya untuk menyajikan data yang kompleks tetap harus disederhanakan di dalam poster, tetapi tetap data-data utama yang penting dia ada di dalam drive dan drive ataupun link tadi yang saya cantumkan sebagai contoh. Semoga bisa menjawab. Iya, baik. Terima kasih Kak Reza atas jawabannya. Tadi sudah ada pertanyaan lagi dari Kak Imam Syafei. Tadi aja ada pertanyaan, Kak izin nanya, karena saya belum pernah membuat poster ilmiah untuk dilombakan. Gimana sih Kak untuk mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan untuk mempresentasikan informasi rinci poster kita dengan kebutuhan untuk menjaga poster yang singkat dan mudah dibaca? Terima kasih Kak. Baik, ini kalau yang ini mungkin saya contohkan di sini dulu. Oke, yang tadi ya. Yang pertama gini. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu kalian ini tuh termasuk bidang yang mana. Ini saya kasih pakai pakai contoh PKM aja karena PKM ini kan bidangnya banyak gitu ya. Ada yang sosial, ada apa. Ini contoh ya, gagasan futuristik ya. Karakternya apa? Karakternya dia menonjolkan pada desain bangunan, desain produk yang memang futuristik. Jadi dia itu tidak terlalu fokus terhadap konten tulis-tulisan, tapi lebih fokus kepada gambar. Jadi kalau dilihat pertama kali itu langsung tahu, oh gambarnya ini desainnya, itu ke situ. Kemudian kalau GT juga sama, gagasan tertulis. Ini juga langsung dilihat tuh langsung kelihatan gambarnya ini mau ke arah kemana. Nah ini. Kalau kewirausahaan, dia cenderung mencantumkan produknya mereka. Nah, kan ini kan ada Battle Lab ini kan dia membuat sebuah produk ya, produk yang dia jual, yang itu sudah ada produknya. Ini juga dia punya komik. Nah, komiknya dicantumkan. Jadi dia menghasilkan usulan produk, bukan desain lagi. Kalau misalkan PKM KC, Karsa Cipta,
Ini hampir sama dengan GD, tetapi Karsa Cipta itu menampilkan produk hasil utama. Jadi memang desain mereka asli, bukan bukan buat futuristik, tetapi sudah diuji. Itu bedanya di sana, produknya ditanamkan. Kalau pengabdian masyarakat atau sosial humaniora, lihat karakternya apa? Pasti data-data hasil grafik, hasil data kualitatif, ada gambar, ada orang mainan. Kalau di sini kan, jadi temanya itu masyarakat banget tuh yang dimasukkan di situ. Kalau penelitian cenderung lihat lebih formal ya. Kalau PKMPE penelitian eksakta yang dia lebih formal. Gambar-gambarnya tuh lebih saintifik ya. Ada korelasinya, ada apa hasil-hasil fotonya, gambar dan macam-macam. Terutama ini juga. Kalau sosial kalau pengabdian masyarakat kan masyarakat yang kelihatan. Kalau sosial berarti situsnya yang dia masukkan, kemudian gambar, kemudian foto-foto dan seterusnya. Itu yang pertama, ketahui dulu kalian itu termasuk yang mana. Kedua, kan kita punya riset. Riset itu sebenarnya temanya kemana? Contoh ini, lokal genius. Ini kan tadi Candi Borobudur. Berarti karena temanya candi, teman-teman bisa lihat pendahuluan, tujuan, hasil itu ada candinya tuh di situ. Kecil-kecil tuh, ya kan? Dan warnanya dia itu mengikuti dari warna tone sejarah. Jadi dia karena sejarah ini berkaitan dengan mungkin Borobudur dan macam itu berbicara apa namanya, warna-warna putih, abu-abu dan juga coklat. Jadi dia temanya ke sana. Anggur Bogor. Anggur kan di sini anggurnya warna apa? Warna-warna cenderung hijau muda, cerah gitu ya. Nah, dia juga menyambungkan dengan warna hijau dan kuning. Jadi makanya itu yang pertama tema-tema itu dulu yang perlu dipahami, baru ke konten. Nah, pertanyaan tadi kan kalau bagaimanakah yang tadi itu kompleks dan macam-macam bisa kita tuangkan. Nah, ini butuh kalau saran saya gini, kalau teman-teman di sini nggak bisa desain sama sekali ya, ini kalian harus tahu juga gitu. Jadi kan tinggal buat konten-konten dalam bentuk tulisan, kalian bisa minta tolong teman kalian yang jago desain. Karena kadang saya juga gitu, saya bisa desain tetapi kalau desain yang lebih futuristik, untuk kompetisi ya bergengsi, saya pasti minta tolong teman-teman yang lainnya. Loh, apakah itu diperbolehkan? Tidak masalah. Kan originalitasnya kan terletak pada gagasan ide, bukan bukan gambarnya. Kalau gambarnya itu tidak masalah, dibantu teman-teman yang lainnya yang memang lebih jago. Jadi tugas teman-teman di sini yang memang kalian fokus kepada karya ilmiah dan penelitian, buatlah kemaslah tulisan dan gambarnya, sediakan foto-fotonya untuk dimasukkan dalam poster. Nah, nanti yang menata itu, memvisualisasi itu, ya bisa jadi adalah teman kalian yang memang jago desain. Karena sense desain itu tidak semua orang bisa ya. Sense design itu setiap orang itu punya masing-masing. Jadi kalau saya kuatnya di tulisan, teman saya ada kuat di desain, yaitu fungsinya kita berkolaborasi. Jadi itu sih yang saya bisa sarankan. Kalau teman-teman pakai Canva memang bisa, cuman kadang nggak bisa terlalu bagus kalau kita memang secara sense design dan bakat itu nggak terlalu dominan di dalam situ. Itu saran saya. Iya, baik. Terima kasih, Kak Reza. Jadi tadi jawabannya untuk mempertahankan keseimbangan antara mempresentasikan informasi yang rinci, bisa dengan cara memvisualisasikan dengan gambar seperti produk atau mungkin data-data analisis seperti tabel dan diagram seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Reza. Lalu gimana semisal tidak bisa ngedesain, itu bisa dengan berkolaborasi sama teman yang mungkin bisa lebih paham terkait desain grafis seperti itu kira-kira. Bagaimana Kak Imam Syafei? Apakah sudah terjawab? Boleh reactionnya? Iya, baik. Baik, Kak Reza, masih ada satu pertanyaan lagi dari Kak Dian Fahri. Jadi pertanyaannya, Kak izin bertanya, adakah cara untuk menyesuaikan visual poster yang dibuat dengan selera visual juri? Terima kasih. Silahkan Kak Reza untuk menjawab. Oke, mungkin saya sampaikan ini aja yang pernah ini ya. Ini ketika saya kemarin beberapa minggu lalu jadi juri, ini di real ya. Ini timnya banyak ini, tapi nggak akan saya buka ya. Tapi ini sudah pengumuman pemenang sih, infografis dan poster ilmiah yang di sini. Nah, sebenarnya selera juri itu betul, tetapi kita kan punya standar penilaian. Paling tidak, biasanya gambarnya seperti inilah, poster ilmiah itu. Ya, adalah modifikasi dikit-dikit ya di bobot penilaian maupun aspek lain, tapi mayoritas kayak gini. Jadi yang pertama apa? Originalitas itu tertinggi. Makanya apa? Pertama ya, buat poster itu harus baru. Oke.
Terus kemudian, oh sebentar saya izin ngecas dulu ya. Oke. Nah, pertama adalah originalitas sini. Gagasannya. Nah, originalitas itu membahas terkait dengan idenya teman-teman di dalam desainnya ya. Kemudian belum pernah publikasi. Makanya kalau ada desain baru, kalau dalam kompetisi jangan desain yang pernah dibuat sebelumnya. Kemudian tidak plagiarisme ini maksud saya gini, tadi foto-foto itu ngambil dari Google itu pengaruh ke dalam penilaian kita. Jadi kalau punya foto asli, desain asli, masukkan yang itu, jangan ngambil dari internet yang diakui dari desain yang kalian, itu fatal sekali. Itu originalitas. Bobotnya lihat 30 ya, ini saya nilai nih, 20, 20, 22 ini, nilainya di sini. Kemudian ada kesesuaian tema. Nah, tema ini yang dimaksud adalah, misalnya tadi topiknya candi, cocok nggak tone-nya candi dengan itu? Jangan-jangan kan candi tapi warnanya biru. Biru kan cenderung kan warna air ya. Nah, kalau air itu cenderung biru, kalau misalkan hutan cenderung hijau. Itu tuh penting, jangan jangan asal terus pilih warna yang beda-beda. Terus di sini ada namanya kedalaman eksplorasi. Maksudnya gini, tingkat kedetailannya. Tadi kan saya udah nyontohkan banyak hal ya. Jadi gambar itu dibahas detailnya seberapa. Kecil-kecil nggak apa-apa, tapi kelihatan detail itu akan jauh lebih bagus. Kemudian faktual ya. Faktual ini tuh maksudnya dalam data-data yang kalian pakai itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Terus idenya dengan jelas itu kelihatan. Nah, ini tadi urut ya. Poster itu ada cara bacanya. Jadi cara bacanya bisa gini. Bisa ke bawah kayak gini, terus kemudian balik ke sini. Oke, jadi kalau saya buat peta satu, dua, tiga, empat di sini, kemudian dia pindah ke sini. Atau gini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Jadi kayak alurnya itu ke bawah, ke atas, ke bawah, atau kiri ke kanan, ke kiri kanan lagi, kiri ke kanan lagi deh. Itu terserah teman-teman. Jadi ada alurnya, runtut di situ. Yang gede lagi yang lain adalah visualisasi, jelas ya. Desainnya, gambarnya, komposisi warna, letak objeknya itu semua akan dilihat sampai daya tarik. Makanya nih hari ini kan temanya juga sama kan dari panitia kan juga emosi, membawa emosi daya tarik. Ini memang subjektif tetapi akan sangat terlihat. Kita gampang sekali mengcompare sebuah poster A dengan B itu mana yang lebih benar itu gampang. Tinggal dijadikan satu, dijejer gini, cek. Nah, kita coba praktek aja kalau teman-teman mau lihat ya. Ini yang di sini. Nih ya. Kalau teman-teman lihat aja di sini ya. Dah. Di sini aja pasti kalau kita lihat komparasi, kalian pasti cenderung kalau nggak tengah yang kiri. Ya kan? Karena warna gelap itu interestnya cenderung rendah ya. Tapi kalau anak-anak kemungkinan dia pilih yang tengah. Tapi kalau kita orang-orang saintifik pilih yang kiri karena informasi lebih lengkap dan lebih runtut, kemungkinan seperti itu. Kayak gini juga, kita pilih yang mana. Nah, ini hampir 11-12 ya, tapi bisa jadi kita akan milih yang warna hijau karena mungkin lebih elegan gitu. Nah, ini tergantung selera kan. Nah, kalau ini pasti cenderung antara kanan dan tengah. Nah, kelihatan kan? Sangat mudah ya. Nah, ini pasti yang paling tengah dibandingnya dengan yang kanan. Nah, itu salah satu tips and triknya kayak gitu. Sehingga kalau tadi kita kembali ke penilaian, melihat daya tarik itu di situ. Juri akan membandingkan gitu. Terus manfaatnya. Nah, manfaat ini itu adalah informasi poster itu harus bisa membagikan minat edukasi kepada para pembaca. Nah, misalnya tadi membahas terkait dengan riset ini. Kalau misalkan candi buat dilestarikan gitu ya misalnya. Kalau dari poster itu bisa nggak sih dia itu bisa mengengage untuk mengajak kita sampai ke sana. Nah, ini baru ditambah. Tapi intinya tertinggi originalitas sama visualisasi. Semoga bisa menjawab. Baik, Kak Reza, terima kasih atas jawabannya. Jadi tadi Kak Dian, kata Kak Reza, untuk menyesuaikan poster dengan selera visual juri itu penting, tapi namanya juri, mereka juga punya penilaian tersendiri, di mana harus ada originalitas, terus kemudian juga kesesuaian tema, seperti warna dengan tema yang diambil, kemudian ada visualisasi, dan juga manfaat yang bisa diambil dari poster itu. Kira-kira seperti itu. Apakah sudah terjawab, Kak Dian? Oke, terima kasih terjawab dengan jelas, Kak. Iya, baik. Untuk Kak Reza, untuk pertanyaannya dibatasi atau mau lanjut lagi? Saya ikut teman-teman aja, monggo, enggak masalah. Iya, baik. Masih ada satu pertanyaan lagi nih, Kak, dari Kak Fahrul Rizal Ramadan. Pertanyaannya,
Kak Reza, saya ingin bertanya, kira-kira gimana caranya menyesuaikan poster ilmiah untuk audiens internasional yang mungkin memiliki persepsi visual yang berbeda dengan kita? Baik, silakan Oke, dijawab. terima kasih ya kalau Rizal. Jadi jawabannya sebenarnya tadi hampir sama dengan yang sebelumnya bahwa standar penilaian mau internasional dan nasional itu hampir sama. Ya tadi standar ada 5 tadi itu originalitas, visual dan macam-macam. Nah, yang selera itu memang juri tergantung ya. Intinya tadi paling utama kalau di selera ini tadi adalah klasifikasi kalian itu masuk di PKM apa misalnya kayak gitu. Atau ide kalian tuh aspeknya kemana? Apakah penelitian ilmiah? Kalau penelitian ilmiah berarti cocok buat yang konferensi, seminar gitu ya. Konferensi itu cocok dengan penelitian gitu. Kalau memang kalian di sini termasuk termasuk yang ini ya, apa? Yang sosial humaniora pun sama ya. Jadi apa? PSH ya, PKM riset yang sosial juga sama aspeknya di situ. Terus kalau kita ngelihat yang hal-hal aspek yang lain ya, kalau saya sampaikan ya, itu kan ada juga kaitannya dengan PKM yang tadi gagasan futuristik jadi. Ya memang dia kayak kompetisi esai lah, contoh esai ilmiah. Nah, kalau esai itu memang dia cenderung desain-desain kita itu buat desain-desain jangka panjang. Yang memang lebih menggugah secara desain dibandingkan dengan memaparkan hasil hasil uji korelasi, hasil statistik, hasil EPSS, Minitab dan semacamnya itu. Jadi strateginya di sana sebenarnya. Siapapun jurinya, tingkatnya apapun itu nggak jadi masalah selama kita tahu tema, konteks, dan aspek penilaiannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Reza atas jawabannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi untuk teman-teman? Boleh silakan raise hand, kemudian on mic, atau mungkin disebutkan pertanyaannya di kolom chat. Sepertinya belum ada ya. Baik Kak Reza, saya izin bertanya, mungkin boleh kali ya. Tadi kan sudah disampaikan tuh tips-tipsnya, terus juga kemudian tema-temanya seperti apa, bagaimana. Kira-kira ada nggak sih platform atau alat digital apa yang bisa kita gunakan untuk membuat poster ilmiah kita supaya terlihat lebih menarik gitu, Kak? Oke, sip. Kalau ini sebenarnya tergantung dari kita masing-masing ya. Kalau kalau saya biasanya dengan Corel ya. Corel, kemudian yang kedua adalah dengan PPT itu bisa. PPT justru sangat mudah buat poster ya. Malah lebih mudah untuk kita. Tapi kelemahannya kalau PPT itu kalau posternya diminta A0, A1 pecah nantinya. Itu di situ. Tapi kalau Corel itu lebih gede. Yang sekarang sih saya lihat saya juga menggunakan yang Canva ya. Canva itu jauh lebih mudah dan bahkan sudah ada beberapa template dimodifikasi itu silakan itu bisa dipakai. Kemudian juga kalau yang saya lihat atau teman-teman saya desain yang pemenang-pemenangnya apa emasnya Pimnas, perak Pimnas itu paling oke memang Photoshop ya. Itu Photoshop itu paling tinggi levelnya sih dan memang aspeknya ke desainer. Nah, sekarang sebenarnya banyak sih platform-platform juga kayak AI ya yang untuk membuat poster cuma saya nggak merekomendasikan karena dari saya coba beberapa kali praktek, saya coba macam-macam ada nyoba jadi mahasiswa saya juga itu secara konten juga nggak terlalu oke ya. Kadang temanya pun juga dia ngarang gitu. Pokoknya template yang ada yang dia punya itu yang dimasukkan. Jadi nggak sesuai. Makanya kalau saya saran kalau aspeknya memang kaitannya dengan poster itu sebisa mungkin kalian create sendiri sesuai dengan kemauan kalian, sesuai standarnya. Tapi kalau untuk meringkes atau apapun pakai AI nggak masalah sih di poster. Jadi dari laporan diringkes ke AI itu something yang nggak ada masalah. Karena poster itu kan lebih ke visual. Kontennya hanya berbagai sebagai informasi. Beda dengan penelitian yang nanti laporan riset itu kan sampai dicek ya, turnitin dan semacamnya. Jadi saran saya ya teman-teman friendly aja gitu. Kalau saya lihat yang paling mudah mungkin Canva sih sekarang yang paling banyak dipakai. Tapi kalau teman-teman jago di tempat lain, software lain, Adobe misalnya nggak masalah juga. Boleh-boleh aja. Ya, baik. Terima kasih Kak Reza atas jawabannya. Eh, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Mungkin? Sepertinya tidak ada ya.
Masih ada dari Kak Khaled. Kak Khaled bertanya, bagaimana kita bisa secara efektif mempresentasikan poster ilmiah kita kepada audiens atau juri? Boleh silahkan Kak Reza. Oke, kalau ini, bentar, saya pernah bimbing, semoga masih ada lah. Wah, ini saya cantumkan apa? Saya bukakan ini. Jadi di dalam kompetisi apa siswa itu ada yang sangat oke ya, kayak PIMNAS ya. Tapi ini saya sampaikan ini karena menarik nih buat dibahas. Jadi ada namanya fiksi. Fiksi itu kompetisinya anak-anak SMA yang dia itu memamerkan karya gitu ya. Dan memang disuruh presentasi selama 5 sampai 10 menit di booth pameran. Ini dia ada posternya, posternya juga bagus dan dia boothnya seperti ini. Jadi sebenarnya penentu utamanya itu adalah booth pamerannya juga ya teman-teman ya. Kalau kalau misal nanti berbicara presentasi, nggak bisa kita hanya mengandalkan poster aja. Ini saya next nih, boothnya lucu-lucu ya. Makanya nanti konten utama itu biasanya kalau di sekarang ya, era sekarang saya sarankan tidak hanya poster. Poster cantumkan, kemudian kedua biasanya saya minta mahasiswa siswa saya minta ini ada laptop ya. Jadi laptopnya dikasih di tengah nih, menampilkan video atau apapun gambar dan macam-macam. Kemudian ada produknya mereka. Jadi nanti alurnya membahas poster itu dari segi judul latar belakang itu dia runtut dengan ngikutin poster dan biasanya menggunakan pointer. Kemudian ketika beberapa hal tertentu, ketika menyampaikan produk, kalian boleh cantumkan produknya aja. Kayak Bapak Ibu ini produknya kita, hasilnya seperti ini dan seterusnya. Ini lihat, ya kan? Jadi dikombinasikan. Ah, ini produknya lucu-lucu ya. Jadi kalau presentasi ini ini temani studio nih namanya nih. Jadi dia menampilkan posternya, menampilkan hasil produknya, dia menampilkan apa namanya brosur. Nah ini lucu ya, dia bikin game aplikasi, wih posternya dia di belakang, tapi dia juga kayak jualan ada Mbak TV, ada bawa hak ciptanya, kemudian ada poster yang ada di sini. Ini anu apa laptopnya mereka, terus hasil produknya mereka, bahkan jurinya pun itu diajak main sama dia gitu. Jadi posternya jalan, dia juga ngajak main. Ini anak-anak SMA ya, tapi unik-unik kalau teman-teman lihat. Nah, ini bentuknya lucu kan, ada yang bawa kaos dan seterusnya. Jadi kesimpulannya sebenarnya cara presentasi itu poster itu jauh lebih mudah, kecuali poster aja. Nah, kalau poster aja berarti teman-teman saya pernah dulu presentasi di lomba poster aja, tetap ketika maju di depan saya membawa laptop. Nah, bawa laptop sama contoh produk. Jadi nanti laptop itu atau tab ya, atau tab kan jurinya di depan. Ketika ingin menampilkan sebuah video animasi, saya maju. Saya maju, Bapak Ibu ini hasilnya. Gitu. Jadi nggak hanya cuma poster aja, kalau cuma poster aja nggak menarik. Harus dikombinasikan dengan poster, dengan video, dan seterusnya. Itu tips and trik dari saya ketika teman-teman presentasi di kompetisi poster ilmiah ataupun pameran. Iya, baik. Terima kasih Kak Reza atas jawabannya yang sangat lengkap ya. Bagaimana untuk Kak Khalid? Apakah sudah terjawab? Sepertinya sudah ngasih jempol tadi kalian. Oh iya, baik. Eh, karena sesi diskusi sudah habis waktunya, sebelumnya saya mau izin tanya Kak, untuk tadi bagi penanya terbaik ingin disampaikan sekarang atau bagaimana? Ya, sekarang aja nggak apa-apa ya. Oke, Jadi baik. saya Saya, sampaikan nanti untuk yang pemenang, silakan nanti bisa kontak panitia aja atau ke DM IG aja lebih mudah. DM IG saya aja nanti saya arahkan. Nanti saya berikan akses untuk kelas online presentasi dan poster nanti bisa belajar sendiri ya. Oke, di sini saya rasa ada dua pertanyaan yang menarik ya, yang memang apa cukup kritis yang saya lihat. Jadi mungkin saya berikan dua untuk pemenangnya. Yang pertama adalah selamat untuk Imam Syafi'i. Oke, nanti silakan bisa DM di Instagram saya di Reza_Ali_Akbar. Nanti bisa DM aja untuk pengambilan hadiah. Kemudian yang kedua, ini tadi saya sebentar. Oke, ini saya lebih kepada ini ya, Dian Fahri ya, karena tadi aspeknya eh, pertanyaan singkat ya, tetapi
Yang ditanyakan lebih ke visual, lebih ke penilaian sih, gitu. Tapi kalau tadi misalnya si siapa tadi, Rizal ya, Farul Rizal tadi sudah nanya dulu, bisa jadi si Farul Rizal yang juara, cuman tadi karena pertanyaannya relasinya lebih dulu si Dian Fari, jadi yang dapat si Dian Fari. Jadi ada 2. Selamat buat teman-teman yang dapat hadiah. Ya, baik. Selamat kepada Kak Imam Syafei dan juga Kak Dian. Boleh nanti silakan langsung DM Kak Reza Aulia Akbar ya, Instagramnya @reza_aulia_akbar. Baik teman-teman, karena sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai, sebelum kita tutup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi yang tadi disampaikan oleh Kak Reza, yaitu tadi kunci dan konsep utama dari poster adalah more grafik, di mana poster harus banyak berisi gambar, tabel, diagram, sehingga terlihat lebih menarik. Tadi Pak Reza juga sampaikan bahwa konten poster ilmiah itu ibarat hidangan yang terdiri dari appetizer, kemudian main course, dan dessert. Appetizer itu berisi latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka dan dasar teori. Kemudian, main course itu hidangan konten utamanya dalam sistematisasi presentasi ilmiah yang berisi ada metode penelitian, kemudian juga analisis pembahasan. Sedangkan untuk dessert yang berisi manis-manis, ini harus berisi kesimpulan dan saran. Kemudian tadi juga Kak Reza sampaikan ada tips-tipsnya banyak banget ya untuk tips dasar teori dalam poster, tidak boleh lebih banyak dari pembahasan, kemudian juga rumusan masalah harus berisi pertanyaan terbuka seperti bagaimana, apa, kemudian juga eh, tadi pada metode penelitian Kak Reza Aulia Akbar juga menyampaikan bisa menggunakan metode eksperimen, ada metode dokumentasi, observasi, rekayasa, atau metode lainnya seperti survei dan wawancara. Juga jangan lupa untuk menyisipkan diagram dan metode penelitian yang dipakai. Kemudian pada bagian penutup, kesimpulan harus menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian, serta tampilkan data kuantitatif untuk membuktikan orisinalitas karya yang menjelaskan perbandingan sebelum dan sesudah dilakukan penelitian. Sekiranya begitu. Baik, uh, terima kasih atas pertanyaan teman-teman yang sangat menarik dan jawaban dari Kak Reza juga yang sangat lengkap dan jelas. Selanjutnya, kita akan memasuki penyerahan